Kisah Ishak anak Abraham yang dikorbankan kepada Allah. Ishak adalah salah satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Melalui keturunan Ishak, bangsa Israel kelak akan mewarisi tanah Kanaan dari Abraham. Setahun sebelum kelahiran Ishak, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbanting di Mamre untuk memberitahukan bahwa mereka akan mempunyai seorang anak. Dan saat itu pun tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan kau telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Tetapi Sarah pun menyangkal karena ia takut. Kejadian 18 ayat 12-13 dan ayat 15. Kejadian 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lalu Tuhan memerhatikan Sarah dan Tuhan melakukan kepada Sarah apa yang dijanjikannya. Dan mengandunglah Sarah dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, di mana Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 91 tahun. Dan Abraham menamainya Ishak. Kemudian Abraham menyunat Ishak ketika ia berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Arti nama Ishak. Arti nama Ishak adalah dia akan tertawa, menggambarkan bagaimana Abraham dan Sarah tertawa karena ketidakpercayaan mereka pada janji Tuhan, dan juga tertawa karena sukacita bahwa menggenapi janjinya seperti yang ditulis dalam Kejadian 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Berkatalah Sarah, "Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku." Lagi katanya, "Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya." Ishak anak yang hendak dikorbankan oleh Abraham kepada Allah di Bukit Moria sebagai bukti ketaatan Abraham kepada Allah. Kejadian 22. Di situ kepercayaan Abraham diuji untuk mengorbankan anaknya. Tetapi Abraham pun tetap setia untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dan Tuhan telah melihat kesetiaan Abraham sehingga sesaat sebelum Abraham hendak mengorbankan Ishak, Allah memberikan Abraham pengganti Ishak, yaitu seekor domba jantan untuk dijadikan sebagai korban bakaran, dan tempat itu dinamai dengan Tuhan menyediakan. Cintanya dan kedekatan Ishak pada Sarah ibunya digambarkan oleh Alkitab dengan bagaimana ia duduk berduka setelah kematian ibunya itu. Ishak baru mendapatkan penghiburan setelah kehadiran Ribka, istri yang dipilihkan Tuhan untuknya. Kejadian 24 ayat 67. Hanya punya satu istri. Saat itu Ishak percaya pada ayahnya untuk memilihkan istri baginya, yaitu dengan mengutus seorang hamba kepada kaum keluarga ayahnya di arah Mesopotamia. Karena Abraham tidak mengizinkan Ishak untuk mengambil istri dari orang-orang Kanaan. Dengan petunjuk dan pimpinan Tuhan, hamba Abraham itu pergi dan akhirnya bertemu dengan Ribka, anak dari Betuel, cucu dari Nahor saudara Abraham. Dalam Alkitab, hanya Ishak yang ditulis bahwa ia mencintai istrinya dan hanya punya satu istri saja. Ia tidak memiliki banyak istri atau gundik. Walau hal tersebut sesuatu yang umum di zamannya dan juga dilakukan oleh ayahnya Abraham. Mendapatkan anak setelah berdoa. Ishak menikahi Ribka di usia 40 tahun. Namun hingga ia berusia 59 tahun belum juga mendapatkan keturunan. Sehingga ia berkesimpulan bahwa istrinya mati. Ia pun berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Sehingga akhirnya istrinya mengandung dan melahirkan anak kembar saat ia berusia 60 tahun. Saat masih dalam kandungan, nubuat telah disampaikan bagi kedua anaknya tersebut. Kejadian 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Anak sulungnya Esau lahir dengan kulit kemerahan dan berbulu. Sedangkan Yakub, anak keduanya, lahir dengan tangan masih memegang tumit Esau. Ishak lebih sayang kepada Esau, sedangkan Yakub lebih dikasihi oleh ibunya Ribka. Perebutan hak kesulungan dan berkat. Esau bertumbuh menjadi seorang pemburu yang suka berada di padang, sedangkan Yakub adalah orang yang tenang dan suka berada di kemah dan dekat dengan ibu. Ia pandai memasak hingga satu kali kakaknya Esau bahkan rela menjual hak kesulungannya saat merasa kelaparan demi makanan yang dibuat oleh Yakub. Ketika Ishak tua, matanya telah kabur dan bahkan hampir dikatakan tidak dapat melihat atau buta. Dan ia tidak bisa dapat melihat siapa yang ada di depannya. Ketika ia merasa ini saatnya untuk melepaskan berkat untuk anak-anaknya, ia memanggil Esau dan memintanya untuk berburu dan mengelolanya seperti yang biasanya dilakukannya dan memang menjadikan kesukaannya.
Namun hal itu didengar istrinya dan Ribka melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Ishak, yaitu bersama Yakub bersepakat untuk menipunya demi hak kesulungan. Bahkan Ribka berkata bahwa ia bersedia menanggung kutub Yakub jika ia ketahuan oleh ayahnya. Yakub melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya untuk membuat masakan kesukaan ayahnya, memakai baju kakaknya Esau, dan bahkan memakai kulit anak kambing pada tangannya dan lehernya, agar ia mirip kulit Esau yang berbulu. Dengan tipu daya itu, Yakub berhasil mencuri berkat yang seharusnya untuk Esau. Begitu Esau mengetahui hal itu, ia sangat sedih dan menyimpan dendam kepada Yakub, dan ia berniat akan membunuh Yakub jika ayahnya telah mati. Dengar niat putra sulungnya, Ribka berusaha menyelamatkan Yakub dan menyuruhnya pergi ke tempat saudara laki-lakinya Ribka, itu Laban di Haran. Lalu telah ditipu oleh Ribka dan Yakub, Ishak tetap memberkati Yakub ketika ia akan pergi ke tempat Laban. Ia mungkin menyadari dan mengingat nubuat tentang kedua anaknya itu saat mereka masih di kandungan dan memaafkannya. Ia meminta agar Yakub tidak mengambil istri dari orang Kanaan, tapi dari anak-anak Laban. Sebaliknya, Esau mengetahui Ishak tidak menyukai orang Kanaan, untuk itu ia mengambil istri dari anak Ismail.